Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu yakni Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Ahmad bin Ruslan fi kitabihi fi matnil Zubat. Kitabut Taharati ay hadza, bermula ini Kitabut Taharati, kitab menjelaskan tentang taharah atau bersuci. Wa inna ma yasihhu, dan sesungguhnya sah, tathhirun, oleh bersuci, bima'in, dengan air, utliqa, yang mutlak ya ma, la musta'malin, yang sudah dipakai, wala bima, dan tidak dengan air, bitohirin, dengan sesuatu yang suci, mukhalitin, bercampur, taghayyuran, dengan berubah, taghayyura itlaqis ismil ma, taghayyara, yang merubah, ya ma bitohir, taghayyuran, dengan perubahan, itlaqas ismil ma, akan nama kemutlakan air, ghayyara, yang merubah, ya tahir, fi ta'mihi, pada rasanya, ma auraihi, atau baunya, ma au launihi, atau warnanya ya ma. Wa yumkinu, dan mungkin, istighna'uhu, oleh cukupnya ia, ma bisaunihi, dengan menjaganya ma. Jadi bahwasanya pada pembahasan ini yaitu tentang pembahasan kitab taharah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang bersuci, dan otomatis pembahasan ini diawali adalah tentang air, dan bahwasanya sah kita itu bersuci yaitu dengan air yang memang dikategorikan air tersebut mutlak, tidak musta'mal, bahkan juga tidak mutaghayyir. Karena air yang musta'mal atau air yang sudah dipakai, maka itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci untuk yang kedua kali. Dalam kurung dipakai di situ maksudnya adalah sudah dipakai untuk bersuci, sudah dipakai untuk berwudu, sudah dipakai untuk mandi janabat, maka air tersebut seandainya ditampung kembali, dipakai lagi, maka itu tidak akan mensucikan anggota atau badan kita. Kemudian yang kedua, air tersebut yaitu adalah air yang mutaghayyir atau berubah. Berubahnya ini adalah dengan sesuatu yang suci. Karena kalau berubah dengan sesuatu yang najis, maka itu bukan lagi hukumnya air mutaghayyir, tapi disebut saja dengan air yang mutanajis namanya. Nah, ini dicampuri dengan sesuatu yang suci. Contoh, dimasukkan teh. Ketika teh dimasukkan ke air tersebut, maka ketika dia berubah baik dari segi rasanya, warnanya, rasanya, baunya, maka air tersebut dihukumi tidak lagi dinamai dengan air mutlak. Kenapa? Karena sudah berubah nama kemutlakannya, yaitu menjadi air teh. Kemudian air yang berubah ini adalah air yang mungkin ketika kita jaga, beda dengan air yang dia itu berubah seperti dengan sendirinya atau dengan karena di situ terdapat kayu akhirnya berubah, maka itu beda lagi ceritanya. Wastasni, dan mengecualikan. Ya, aku kata musannif, wastasni, dan kecualikanlah, bil amar, taghayyuran, akan perubahan, bi'udin, dengan kayu,
sulbin yang direndam, yang terendam, au warakin atau daun-daunan, au tulkhubin atau lumut, au turabin atau tanah. Wala bima'in mutlaqin, dan tidak juga dengan air yang mutlak, halat yang bercampur akan ia ma'un mutlak ainu najasatin, benda najis atau sesuatu yang sesuatu najis. Wa huwa, dan bermula yama bidunil qullataini, yaitu di bawah dua kulah. Wastasni, dan kecualikanlah olehmu mayyitan akan bangkai, damuhu yang bermula darahnya ia mayit, lam yasil, yaitu tidak mengalir, wala yura, dan tidak terlihat, bitorfi dengan mata, lima yahsulu kepada sesuatu yang hasil ia najasah. Au kullataini, atau dua kulah, birrotilil ramli, dengan ritil ramli, fauqa samanina, di atas 80 qarib rotlin, dekat dengan satu ritil, artinya 81 ritil. Au kullataini, atau dua kulah bidimsiki, dengan kati dimsik, hiyah bermula ia kati dimsik, sama nu artolin, yaitu 8 artol, atat yang datang ba'da miyahin, setelah ba'da samanin, ba'da 108, ba'da samanin ba'da miyahin. 8 setelah 108 berarti. Baik. Selanjutnya, maka kecualikanlah olehmu, kata musannif, yaitu adalah perubahan air itu disebabkan dengan kayu, atau dengan daun-daun, atau dengan lumut, atau dengan tanah. Itu tadi sudah kita bahas di atas tadi. Dan kemudian tidak lagi disebut dengan air mutlak juga. Tadi kan yang tidak disebut dengan air mutlak sudah dibahas, yaitu air mustakmal pertama, yang kedua air mutaghayyir yang kedua, dan yang ketiga tidak juga disebut dengan air mutlak, yaitu adalah ma'un mutlakun halathu ainun najasah, yaitu air yang mutlak tetapi kejatuhan najis. Dan airnya tersebut ada dua keadaan. Jika airnya kurang dari 2 kulah, ya, jika airnya kurang dari 2 kulah, maka hukum air tersebut langsung menjadi najis. Jatuh najis ke dalam air tersebut, kurang dia dari 2 kulah, maka otomatis si air akan langsung seketika menjadi najis. Kan langsung menjadi najis. Kenapa? Karena sebab dia kurang daripada 2 kulah, atau disebutnya ma'ul qalil, air yang sedikit. Wastasni maitan damuhu, begitu juga air tersebut kejatuhan benda najis. Kejatuhan benda najis atau bangkai, yang mana bangkainya itu yaitu adalah lam yasil, yaitu tidak mengalir darahnya, yang tidak mengalir darahnya, yang tidak terlihat bahkan, atau yang tidak terlihat oleh mata, maka itu tidak hasil juga dan ya najis. Artinya begini, yaitu adalah ketika kejatuhan najis kepada air yang kurang dari 2 kulah tadi, maka dihukumi najis langsung, najis. Contoh, ada tikus jatuh ke air,
maka air tersebut langsung seketika dihukumi menajis. Atau cicak jatuh ke air dalam posisi bangkai, maka air tersebut langsung dihukumi najis walaupun air tersebut tidak berubah warna, rasa dan bau, tapi karena sebab dia kategorinya sedikit maka langsung dihukumi najis. Berbeda wastasni, kata beliau, maitan dan mulai beda kalau yang jatuh itu adalah bangkai daripada hewan yang tidak mengalir darahnya. Ketika yang masuk itu adalah bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, maka hukumnya tidak mutanajis. Air tersebut tidak bernajis, artinya dimaafkan. Contoh, ketika yang jatuh itu adalah bangkai semut atau bangkai serangga atau contoh bangkai kupu-kupu misalkan, maka tidak dihukumi bernajis. Atau sesuatu atau bangkai yang tidak terlihat oleh mata, seperti bangkai daripada bakteri, itu tidak. Kalau seandainya itu membuat bernajis, bahaya, karena hampir setiap air apa sebagainya itu hampir semuanya punya bakteri, dan itu ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati. Jadi bangkai, jadi najis jadinya air. Nah, itu karena tidak terlihat oleh mata maka tidak dihukumi bernajis air tersebut. Ini tentang keadaan air yang kurang dari 2 kulah. Nah, sekarang bagaimana dengan air yang 2 kulah? Air yang 2 kulah, ya, kalau air yang 2 kulah maka dia dihukumi tidak bernajis ketika kejatuhan najis selagi tidak merubah akan rasa, warna dan bau, ya. Air tersebut ukurannya 2 kulah, jatuh najis maka tidak dihukumi mutanajis walaupun yang penting tidak berubah warna, rasa dan bau. Ketika dia berubah maka dihukumi najis. Ya, contoh air sumur kejatuhan bangkai ayam. Setelah kita angkat bangkai ayam, ternyata setelah dicek baunya, rasa airnya, bahkan warnanya itu tidak berubah, maka otomatis air sumur tersebut tidak menjadi bernajis. Kemudian selanjutnya, apa itu 2 kulah? Apa yang dimaksud dengan 2 kulah? Maka ulama membahas tentang ukuran 2 kulah ini adalah, di dalam ini dibahas yang dimaksud dengan 2 kulah itu yaitu adalah kalau di ukuran katinya, yaitu kati romli, yaitu berapa nih? Kati romli yaitu adalah 81 berarti 81 kati romli. Nah, bagaimana kati romli ini? Nah, karena saya pun tidak pernah melihat juga. Nah, kita lanjutlah dulu. Kemudian selanjutnya, atau kalau kati dimsik, ya, itu ukurannya adalah 108 kati dimsik. Nah, kalau untuk Baghdad, ditambahkan kalau dalam kitab Fathul Qorib itu, kalau untuk Baghdad katinya itu adalah 500 kati. Nah, itu sulit kita mengukurnya karena ini tidak pakaian kita. Bagaimana kalau dengan ukuran kita Indonesia, liter? Nah, maka dileterkan 500 kati Baghdad itu kurang lebih sekitar 260 liter. Jadi ukuran air banyaknya adalah sekitar 260 liter, maka itu sudah termasuk dalam 2 kulah. Bahkan kalau dibahas, kalau di dalam kitab Taqriratus Syadidah, bahkan ini kebanyakan ulama mengambil dari ini nih. Sebenarnya tidak sampai 260. 217 liter itu sudah dikategorikan 2 kulah. Jadi
Ukuran kati Baghdad 500 kati Baghdad atau 81 kati Ramli atau 200 atau 108 kati Dimsik itu kalau diliterkan perkiraannya itu adalah 217 liter. Itu berdasarkan kitab Taqridatus Sadidah karangan daripada Said Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Nah itu. Nah terus bagaimana kalau seandainya bentuk ukuran? Kalau bentuk ukurannya itu kurang lebih yang disebut dengan 2 kulah itu mencakup daripada panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Maka insya Allah itu mencukupi ukuran tersebut. Wa najisul waqi'u, dan bermula najis al-waqi'u yang jatuh, qad ghayyarahu, sungguh merubahnya, ya ma'un mutlak. Waqtira, dan dipilih, fi musyammasin, pada air musyammas, la yukrahu, tidak dimakruhkan, ya musyammas. Wa in binafsihi intafat taghayyur, wa in binafsihi, dan jika dengan dirinya sendiri, intafat taghayyuru, hilang perubahan itu. Wal ma'u, dan bermula air, la kaza'faran, tidak seperti za'faran, za'farana, tidak seperti za'faran. Yutharu, maka suci, ya ma. Wa kullu ma, dan bermula setiap air, ustumila, yang dipakai, ya ma, fi tathirin, dalam fi tathiri fardin, pada mensucikan bagian yang fardu, wa qalla, dan sedikit, ya ma, laisa bitahur, maka laisa, tidaklah, ya ma, bitahur, yaitu mensucikan, ya ma. Nah, air yang disebut dengan air mutanajis atau air yang kejatuhan najis tadi adalah najis yang jatuh dan dia merubah air. Itu kalau dia terjadi pada 2 kulah. Kemudian selanjutnya dipilihlah oleh para ulama bahwasanya air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari, itu sebagian ulama ada yang berpendapat tidak makruh, tapi pendapat ini hanya pendapat sebagian ulama, sebagian lagi memakruhkan. Kemudian selanjutnya, wa in binafsihi intafat taghayyur wal ma la kaza'faran yatur. Kalau seandainya ini tentang air mutaghayyir tadi, air yang berubah. Kalau air yang berubah itu dia berubah lagi seperti asal, contoh air tersebut maksudnya ketika air tersebut adalah air mutlak tapi dia berubah dengan sendirinya, seperti air sumur, dia berubah, tidak diapa-apakan oleh kita, tiba-tiba dia berubah warnanya seperti air teh. Maka itu tidak menjadi masalah atau tidak bersuci. Atau berubahnya tersebut ya ketika ditambah dengan air yang suci. Hanya saja ini kan airnya air hujan, dimasukkan dengan air sumur, airnya kan warnanya aneh, itu air sumur itu kita masukkan, maka itu tidak masalah karena menambahkan dengan air yang mutlak lagi. La kaza'faranin, tidak bisa kalau ditambahnya itu dengan za'faran atau benda yang lain, walaupun cair, walaupun itu airnya air kelapa tidak bisa, walaupun itu airnya air Sprite tidak bisa. Nah begitu. Wa kullu mastumila fi tathhiri fardin wa qalla laisa bitahhir. Dan setiap air yang sudah dipakai untuk bersuci, air itu sedikit, maka itu tidak bisa dipakai lagi. Pertanyaan timbul, bagaimana kalau air musta'mal itu banyak sampai ukurannya 1 sumur, apakah boleh dipakai? Boleh, betul, boleh. Contohnya bagaimana? Seperti kita berwudu di sumur, itu kan pada dasarnya ketika kita berwudu jatuhnya ke sumur lagi. 100 orang berwudu, maka 100 kali air itu bolak-balik di sumur tersebut. Tapi karena sebab lebih daripada 2 kulah,
di air yang lebih daripada 2 kulah itu hukumnya tidak ada cerita tentang mustamal. Hukum mustamal itu hanya ada terdapat pada air yang sedikit. Hukum mustamal tidak ada terdapat pada air yang banyak. Begitu. Babun najasati wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.